Selamat malam saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Malam hari ini saya ingin membagikan pengalaman saya berjalan bersama dengan Tuhan dan jawaban-jawaban doa di dalam kehidupan saya dengan pergumulan kehidupan saya, dan mudah-mudahan pengalaman ini saya bagikan untuk menjadi sebuah kekuatan bagi saudara-saudara yang mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Nelly Tene. Saya adalah seorang guru. Sehari-hari saya bekerja di SMA Advent Noel Baki Kupang, dan saya bergereja di Jemaat SLA Noel Baki, daerah Nusa Tenggara, Indonesia, kawasan Barat. Pada malam hari ini saya menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, di mana kira-kira 6 tahun yang lalu, ketika suatu hari di mana saya berangkat bekerja di sekolah, ketika saya berdiri mengajar di ruang kelas, lalu tiba-tiba saya dipanggil keluar dari ruang kelas, lalu dengan muka yang bersedih saya melihat semua orang kenapa sedih menatap saya. Lalu pimpinan sekolah ya seperti memeluk, membopong saya masuk ke dalam ruang kantor guru, lalu saya disuruh duduk, lalu mereka membawakan doa. Lalu di situ setelah amin mereka mengatakan, Meneli, jangan sedih ya Meneli, tetap kuat. Lalu saya tanyakan apa yang terjadi. Lalu di situ saya disampaikan bahwa suami saya meninggal dunia. Nah, karena kami tinggal serumah, tapi malam hari suami saya tinggal di tempat usaha. Jadi kami biasanya pagi-pagi worship bersama, baru saya berangkat ke sekolah. Tapi pagi itu saya tunggu-tunggu, suami saya tidak datang worship, jadi saya langsung menuju ke sekolah. Jadi memang pagi itu kami tidak bertemu. Lalu dikabarkan seperti itu, saya langsung sesaat itu saya merasa hilang pikiran saya. Saya merasa sangat sedih yang sangat mendalam karena ini tiba-tiba menimpa saya, dan saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mengalami hal ini. Ketika itu saya sangat syok, tetapi oleh karena mereka terus menemani saya, lalu singkat ceritanya mereka tetap memberi kekuatan kepada saya, sehingga saya merasa bahwa ada saudara-saudara saya yang selalu menguatkan saya. Sebetulnya saya tidak kuat secara manusia, tetapi sejak hari itu saya merasa bahwa di kepala saya ini seolah-olah saya mengenakan helm baja yang sangat berat sekali. Saya berpikir, Tuhan, bagaimana kehidupan saya ke depan? Anak saya 3, semuanya masih berumur sekolah. Lalu ya saya sedih lah, saya tidak tahu bagaimana menghadapi hidup ini lagi. Kami juga bukan keluarga yang berpenghasilan besar ya, penghasilan pas-pasan, pas untuk hidup. Lalu saya berpikir si sulung saya sudah mau kuliah, bagaimana ini Tuhan? Nah, di situ saya putus asa sebagai manusia, saya tidak tahu mau berbuat apa. Tetapi saya merasa tangan Tuhan selalu menuntun saya. Tiap hari saya dengan anak-anak saya selalu berdoa kepada Tuhan. Mereka tidak tahu kesedihan saya, namun kami berusaha supaya hidup ini berjalan seperti biasa, walaupun tanpa seorang ayah lagi. Nah, di situ ketika anak saya yang sulung itu dia setelah ujian sekolah lalu hendak melanjutkan kuliah, saya kebingungan bagaimana biaya kuliah nanti.
Tapi saya terus membawakan dalam doa, Tuhan, jika Tuhan mengambil suami saya sebagai pencari nafkah, saya percaya bahwa Tuhan juga yang akan memberikan kami nafkah walaupun tanpa suami. Tuhanlah menjadi suami dan kepala keluarga. Saya menganggap seperti itu sampai hari ini. Ketika susah apapun itu, saya langsung berbicara seperti seorang sahabat. Tuhan, anak saya butuh ini. Nah, jadi jawabannya selalu ajaib. Saya tidak pernah merasa kekurangan, susah, ataupun sampai meminjam kemana-mana. Gitu. Itu kasih Tuhan yang sangat ajaib yang saya nyatakan dalam hidup saya, walaupun saya seorang guru dengan penghasilan pas-pasan. Namun Tuhan menjawab doa saya, sulung berangkat ke tempat kuliah di UNAI mengambil jurusan keperawatan. Lalu yang anak saya yang kedua juga beranjak ke SMA. Ya, saya juga tidak mengatakan mudah ya, tapi semua itu melalui perjuangan pergumulan yang sangat sangat berat bagi saya. Itu tidak mudah. Biaya yang sangat besar. Lalu ketika keduanya sama-sama berkuliah di UNAI, di situ saya merasa, Tuhan, dua anak saya kuliah di UNAI, bagaimana ini? Saya ragu apakah menunda dulu ini, yang nomor 2 ini tunda dulu, atau bagaimana. Tapi saya punya keyakinan, kalau menunda lagi perkuliahan anak, saya takut nanti dia mentalnya, karena anak ini semangat untuk sekolah. Jadi saya selalu berdoa, Tuhan, Engkau yang memberikan anak-anak ini, saya tidak sanggup secara manusia, tapi saya serahkan, pasti Tuhan buka jalan. Di situ mereka berangkat kuliah berdua, biaya yang sangat besar, namun saya percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kebutuhan-kebutuhan. Kami tidak hidup berlebihan, kekurangan, namun Tuhan selalu menyediakan apa yang kami butuhkan. Ditambah lagi dengan hal yang sangat memberatkan hidup saya adalah ketika kedua anak saya berkuliah di UNAI, bukan hanya masalah biaya menjadi beban yang paling berat yang saya harus pikul, tetapi juga ditambah dengan anak bungsu saya yang mengalami autisme, sehingga dia orang yang sangat sulit diatur, mengamuk sembarangan. Bayangkan saya stres, capek sepanjang hari sekolah, pulang ke rumah menghadapi anak yang sangat luar biasa, butuh kesabaran. Tapi saya percaya semua ini Tuhan berikan di dalam hidup saya. Tidak perlu saya menganggap itu sebagai sebuah kekurangan, tetapi itu adalah sebuah berkat. Jadi setiap hari tinggallah kami berdua, saya dengan anak saya yang autism tidak bisa bicara. Jadi saya hanya enjoy bersosialisasi ketika saya berada di sekolah. Tetapi kalau di rumah tidak ada komunikasi. Memang saya berbicara dengan anak saya ini, tapi dia tidak bisa membalas seperti layaknya keluarga yang normal. Ya bercakap-cakap, ngobrol itu tidak ada sampai hari ini. Begitu. Jadi ya sangat tragis lah kalau saya mau jika saya komplain hidup ini, mungkin ya air mata sudah kering begitu. Tapi saya menganggap Tuhan, mungkin saja Tuhan memberikan anak saya yang autism tidak bisa bicara ini oleh karena dia harus menemani saya di rumah. Bayangkan kalau dia normal, kedua anak saya sudah pergi, tinggallah saya sendiri dengan si bungsu yang mungkin juga dia juga sudah beranjak besar, lalu dia juga pergi meninggalkan saya, mungkin saya sendiri. Jadi saya menganggap semua keterbatasan anak saya ini sebagai satu sukacita bagi saya. Dialah yang menghibur saya, dan saya juga menganggap bahwa keterbatasan dia untuk tidak bisa berbicara itu juga saya syukuri. Sebetulnya bagi orang lain itu mungkin
sebuah kekurangan, cacat, dan lain-lain. Begitu ya, tapi bagi saya Tuhan, walaupun anak saya tidak bisa bicara, tidak normal seperti anak yang lain, tetapi Tuhan, saya bersyukur karena anak ini tidak pernah melawan saya. Itu yang saya syukuri. Tuhan, dia tidak berbicara, artinya dia tidak pernah melawan saya. Saya bersyukur menjadi seorang ibu, walaupun saya harus banyak sabar menghadapi anak autism, tapi itulah pergumulan hidup saya bersama dengan Tuhan. Sampai hari ini, saya masih menjalani hidup saya dengan penuh kebahagiaan di atas semua derita yang saya lewati. Namun Tuhan selalu ada, dan ketika saya berdoa menyerahkan beban saya kepada Tuhan, beban saya menjadi ringan, dan saya sangat bersuka cita oleh karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang ajaib. Demikianlah kesaksian hidup yang saya bagikan pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.